Ya ayyuhalladzina shadaku billahi wa rasulihi, orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya, idza qarabtum min aduwikum, jika kamu telah dekat dengan musuh kamu, wadanautum minhum, dan kamu telah dekat dengan mereka, hala kaunihim jaisan zakhifina nahwakum, saat mereka menjadi pasukan yang menyerang kamu, likitalikum, untuk memerangi kamu, fala tafirru minhum, maka jangan kamu lari dari mereka. Jadi jangan menjadi orang penakut, karena sebetulnya nyawa ini milik Allah. Innalillahi, kita ini milik Allah. Jadi Allah yang menghendaki kita perang harus siap mati, namanya mati syahid. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu berjuang, akhirnya ditangkap mau dibakar, ya tenang saja, karena nyawa di tangan Allah. Akhirnya Allah melindungi api yang membakar, mestinya ya tidak jadi membakar, tetapi malah menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Mahmaka suro adaduhum, meskipun mereka jumlahnya banyak, wantum killah, sementara jumlah kamu sedikit, pantang mundur umat Islam. Walakin asbutu lahum, tetapi bertahanlah untuk menghadapi mereka, wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Wallahu ma'akum alaihim, Allah bersama kamu untuk mengalahkan mereka. Wa hadzal inziham amamakum muharram, kamu merasa kalah dengan mundur di hadapan mereka, itu muharramun, diharamkan. Illa fi halataini, kecuali dalam dua keadaan. Ahaduma, salah satunya adalah ayyakunal muqatil mutaharrifan liqitalin, yaitu orang yang berperang itu mundur untuk mengatur siasat. Mutaharrif tadi ya, untuk menyerang dalam perang, atau membuat siasat. Mutaharrif membuat siasat. Jadi boleh mundur sementara tapi buat siasat, jangan kok terus lari wedi, takut darah. Umat Islam tidak boleh takut darah. Mudhiran annahu munhazimun, artinya memperlihatkan kekalahan. Sumayan atifu alaih wa yukiru alaihi liyaqtulahu, kemudian kembali lagi dia melakukan itu untuk memerangi lagi. Wa huwa ahadu makayidil harbi wa khidaiha, ini merupakan tipu daya dan siasat dalam perang. Jadi untuk mengelabui musuh dalam perang boleh, diizinkan. Wong musuh mau perang jujur-jujuran ya malah kalah. Jadi bersembunyi seakan-akan tidak ada, tetapi untuk menyerang seketika itu boleh. Jadi karena perang membuat siasat itu berarti ya termasuk makayid, kaidun, itu tipu daya, membuat tipu daya boleh. Termasuk pura-pura mati akhirnya didekati terus membunuh ya boleh saja, itu jadi siasat. Jadi siasat perang macam-macam ya. Jadi yang dibolehkan pertama itu, jadi dalam rangka siasat. Yang kedua, ayyakuna mutahayyizan ila fi'atin,
atau untuk bergabung ke kelompok lain. Mundiman ila jamaatin ukhra, atau untuk menyatu ke jamaah lain minal muslimin, dari kaum muslimin, limuqatalatil aduwi ma'aha, guna memerangi musuh secara bersama-sama, yu'awinuhum wa yu'awinuhu, dia membantu mereka dan mereka membantu dia. Jadi sesama umat Islam harus saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, termasuk dalam perang. Mundur untuk bergabung dengan yang lain terus kemudian menyerang lagi boleh. Dua hal ini yang diizinkan. Amma fima adahuma, adapun pada selain dua hal itu, selain mundur untuk buat siasat atau bergabung dengan yang lain, fa man farra awin hazama wajabana anil qital, maka jika ini termasuk orang lari, terwan hazama merasa kalah dan takut dari perang, faqad raja'a multabisan bi ghadabin minallah, sesungguhnya dia telah kembali dalam keadaan dimurkai Allah. Wa ma'wahu alladhi yalja'u ilaihi fil akhirah jahannam, tempat untuk berlindung baginya di akhirat adalah jahanam. Jadi artinya tempatnya nanti di neraka jahanam. Wa bi'sal masir hiya, jadi seburuk-buruk tempat kembali adalah jahanam itu. Wa bi'sal masir masiruhu, seburuk-buruk tempat kembali adalah tempat dia di akhirat nanti, yaitu di neraka jahanam. Jadi podo karo wong kafir melari dari perang. Apa ada dasarnya? Ya ada. Ya. Kecuali ya ini ada. Qala al-Baydawi berkata, hadza idza lam yazidil adu anid dhi'fi. Hal itu jika musuh atau jumlah musuh tidak lebih dari 2 kali lipat. Jadi tidak lebih dari 2 kali lipat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala. Jadi Allah memberi keringanan. Al-an khaffafallahu ankum, sekarang Allah telah memberi keringanan kepadamu. Artinya memberi keringanan itu kalau jumlah musuh itu melebihi 2 kali lipat. Ini musuh 2 kali lipat kudu wani wong Islam. Karena apa? Ada bantuan Allah. Wa qala Ibnu Abbas berkata, man farra min salasatin lam yafir, siapa yang menghadapi 3 orang maka dia belum dikatakan lari. Jadi kalau 3 kali lipat kok melarikan diri, jadi musuh 3 kali lipat terus kemudian melarikan diri, itu tidak dianggap melarikan diri karena terlalu banyaknya musuh. Wa man farra minasnaini faqad farra, maka siapa yang lari menghadapi 2 orang maka dia sungguh dikatakan lari. Kalau wong loro itu wani. Jadi 2 kali lipat harus berani. Tapi kalau 3 kali lipat itu tidak apa-apa. Ya tadi juga ada ayat, termasuk ayat 66 nanti ya, itu ada keringanan. Jadi kalau memang jumlah pasukan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak, apalagi ya mungkin orang 10 digeruduk 10 kali lipat orang 100, ya itu sama dengan bunuh diri kan gitu. Jadi tidak apa-apa untuk lari. Wal ayah
tadullu ala tahrimil firari minaz zahfi. Ayat ini menunjukkan haramnya lari dari medan perang. Wa annahu min kabairil ma'asi, lari dari medan perang termasuk dosa besar. Bidali lima rawas syekhoni an Nabi Hurairah marfu'an. Jadi berdasarkan hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, ijtanibus sab'al mubiqat ay al muhlikat, jauhilah 7 hal yang mencelakakan, yaitu yang menghancurkan. Qalu, mereka bertanya, dari para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahunna, apa 7 yang mencelakakan atau yang menghancurkan itu? Artinya 7 ini termasuk dosa besar. Rasulullah menjawab, ya qala, Rasulullah menjawab, ya asyirku billah, pertama menyekutukan Allah. Ini dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Jadi karena menyekutukan Allah itu tidak mengakui Allah atau meremehkan Allah, kok ada Tuhan lain selain Allah. Yang kedua adalah sihir. Jadi main sihir tidak boleh. Ya sihir termasuk ya yang semacam itu ya. Sihir itu ya santet barang itu ya termasuk ya. Dosa yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang dibenarkan. Jadi membunuh yang dibenarkan itu berarti mungkin kisos ya. Jadi sebagai orang yang diperintahkan untuk mengadili orang yang ditetapkan hukuman mati. Tidak apa-apa mas membunuh, tetapi untuk mengadili orang yang ditetapkan hukuman mati. Atau dalam perang tadi. Jadi membunuh boleh kalau di medan perang. Yang keempat, wa aklur riba, memakan riba. Ini termasuk dosa besar. Yang kelima ada waklu malal yatim, waklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Yatim itu berarti anak ya, masih kecil. Jadi kalau sudah dewasa seperti saya ini tidak punya ayah ibu, nah ini ya bukan yatim. Terus yang keenam, watawalli yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan perang. Lah ini termasuk nomor 6 ini ya. Lari medan perang termasuk dosa besar. Yang terakhir yaitu qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita baik yang lalai. Al mu'minat, dia orang mukmin. Ya, jadi orang baik tidak berbuat zina tapi dituduh zina. Kadang-kadang kan kelalaian, mungkin itu ya cuma bertemu saja dengan laki-laki tapi sudah dituduh zina. Ya, jadi jangan mudah menuduh zina tanpa ada berapa saksi? Kok 2, 4 zina. Nek loro tok ora oleh, harus 4 untuk menuduh, untuk menyatakan zina. Jadi kalau nek gak ono saksine 4, lah selak mlayu selak bar. Kalau 3 ndak sah. Ndak sah ya, ndak sah. Kecuali suaminya, kalau suaminya harus ada sumpah ya. Jadi sumpahnya itu demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah kali 4 ya. Kalau saya berbohong maka siap dilaknat Allah lah begitu. Ke suaminya atau istrinya. Kalau tidak ada saksi, kalau orang lain
Tidak ada saksi 4 itu dianggap bohong. Jadi saksinya hanya 2 itu bohong. Suma'ala Allah Ta'ala daruratus sabati was sobri amamal adui. Kemudian Allah Ta'ala memberi alasan tentang pentingnya bertahan dan sabar di depan musuh. Binasri karena pertolongan Allah alal a'da akan jadi binasri alal a'da karena Allah itu akan menolong untuk menghadapi musuh. Faqala lalu Allah berfirman falam taqtuluhum, kamu ini sebenarnya tidak membunuh mereka. Ai ini qatarahtum biqatlihim, artinya jika kamu bangga karena membunuh mereka fa antum lam taqtuluhum, maka sebenarnya kamu tidak membunuh mereka biquwwatikum wa iddatikum, dengan kekuatan dan senjata kamu. Jadi yang membunuh itu sebenarnya meskipun kamu pegang senjata, kamu mempunyai kekuatan, tinju sekali tinju mati misalnya, itu sebetulnya yang membunuh bukan kamu. Walakin Allah qatalahum, tetapi Allah yang membunuh mereka biaidikum, tapi melalui tangan kamu. Yang membunuh itu Allah. Jadi melalui, jadi sarana saja. Karena yang membuat kekuatan siapa? Allah. Ya Allah. Kita ini tidak bisa mempunyai kekuatan tanpa bantuan Allah. Li'annahu walladzi anzalal malaikah, selain itu dia juga menurunkan malaikat wal qurba fi qulubihim, yang memberi ketakutan di hati mereka musuh itu, sehingga wasa'an nasru wa dhafru, maka dia yang mendaki pertolongan dan kemenangan. Wa qawwa qulubakum, serta memberi kekuatan hati kamu, wa dhaba annal faza wal jazaa, dan menghilangkan ketakutan dan kepanikan. Jadi kamu berani itu ya karena memang Allah yang memberi dorongan lewat malaikat. Dulu sudah dibahas, ada ilham yang diberikan kepada orang. Kalau setan membisikkan keburukan, kalau malaikat membisikkan keberanian di hati orang Islam. Orang itu kalau tidak berani, wis ngejer, nyekel pedang barang wis gregelan ya raiso mateni. Makanya kita ketika mungkin bisa sukses mencapai tujuan itu juga jangan sombong, karena di balik itu ada pertolongan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum, perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tangan kamu. Jadi sebetulnya ya kelihatannya tangan kamu, tetapi sebetulnya tangan Allah yang bekerja. Terus kemudian wa yukhzihim, dan Allah menghinakan mereka, wa yunsurkum alaihim, dan Allah menolong kamu terhadap mereka. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin, dan melegakan hati orang-orang yang beriman. Jadi hati ini dibuat mantap untuk berperang, akhirnya memberi kemenangan itu. Makanya selalu pasrah kepada Allah. Jadi kalau menghadapi sesuatu yang berat, maka biasakan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah yang dibaca para sahabat ketika menghadapi musuh, menghadapi sesuatu yang berat. Jadi membiasakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man
nasir. Cukup Allah ya, yang memberi bantuan. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik untuk bersandar atau yang menolong. Ni'mal maula wa ni'man nari, sebaik-baik yang memberi pertolongan, sebaik-baik untuk bertawakal. Wa dzalika anal muslimina lamma kassaru ahla Makkah, hal itu ketika orang-orang Islam dapat mengalahkan orang-orang Mekah, wa qatalu wa asaru, dapat membunuh dan menahan, akbalu ala tafakhur, mereka merasa bangga, fakanal qail yakul, jadi orang yang membunuh itu berkata, qataltu wasartu, saya dapat membunuh dan saya telah menahan. Ya, yang demikian itu sebetulnya ditegur oleh Allah, ya, ditegur. Jadi ayat ini adalah karena orang Islam ada yang merasa telah membunuh dan menahan. Itu ditegur di sini. Jadi ini peringatan. Walamma tolat Quraisy, dan ketika orang Quraisy terlihat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, hadhihi Quraisy qad ja'at bi khayalaiha wa fakhriha. Orang Quraisy datang dengan kesombongan dan kecongkaannya, yukdzibuna rusulak, mereka mendustakan utusan Kau ya Allah. Allahumma inni as'aluka ma wa'attani, ya Allah sesungguhnya saya memohon kepada Engkau apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Artinya ya Allah, Engkau telah berjanji akan menolong saya, tolonglah kami. Nah, seakan-akan itu ya, diserahkan kepada Allah. Ketika telah berdoa itu, fatahu Jibril alaihissalam, maka datanglah Jibril alaihissalam. Ini teman setianya Rasulullah ketika mendapatkan kesulitan. Faqala, maka Jibril berkata, khud qabdatan min turab, ambillah segenggam tanah, warmihim biha, lalu lemparkanlah kepada mereka. Jadi Nabi disuruh mengambil segenggam. Genggam tanah di Arab itu berupa apa? Pasir ya. Faqala laha, lalu ketika faqala lammal taqal jam'ani li aliyin radhiyallahu anhu, lalu ketika kedua pasukan bertemu, Rasulullah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, i'tini qabdatan min khasba'il wadi, beri aku segenggam tanah dari lembah itu. Faroma biha fi wujuhim, kemudian Rasulullah melemparkan tanah tersebut ke wajah-wajah mereka, artinya ke wajah orang-orang Quraisy yang menjadi musuh. Waqala, dan berkata, syahatil wujuh, binasalah wajah-wajah itu. Falam yabqa musyrikun illa syaghala bi ainaihi, sehingga tidak ada seorang musyrik pun kecuali disibukkan dengan kedua matanya. Matanya dilempari pasir ya, tanah dari pasir tadi ya. Tidak ada seorang pun yang tidak sibuk. Padahal Rasulullah hanya melemparkan pasir. Fanhazamu, maka mereka kalah. Wa radafahumul mu'minun yaqtulunahum
wa yaksarunahum, dan orang-orang mukmin akhirnya dapat membunuh dan menahan mereka. Pas perang ucek-ucek moto. Nah, kemudian diserang oleh kaum muslimin. Itu diantara kelihatannya sepele. Kalau Allah itu memberi pertolongan, itu membuat ya fatal dalam perang. Matanya kan mata yang penting ini. Selain kekuatan juga mata. Ternyata matanya semuanya itu terganggu sehingga akhirnya kaum muslimin bisa membunuh. Itu ternyata yang memberi petunjuk siapa tadi? Malaikat Jibril. Dari siapa malaikat Jibril? Ya dari Allah. Itu sebenarnya penyebabnya bukan karena orang mukmin terus membunuh begitu saja, enggak, tetapi diawali dengan lemparan pasir tadi ke muka orang-orang kafir. Tapi lemparan itu sejauh mana kira-kira? Melempar itu kan ada batasnya ya tak? Ribuan dilempari begitu, apa kira-kira kena semua? Itu pasti tangan-tangan Allah yang bergerak melalui malaikat ya, yang bisa membuat ya matanya orang-orang kafir itu kena pasir semua. Wakila lahum, maka dikatakan kepada mereka, ini ini takhartum biqatlihim, jika kamu bangga dengan membunuh mereka, fa antum lam taqtuluhum, sebenarnya kamu tidak membunuh mereka, walakinallaha qatalahum, tetapi Allah yang belum membunuh mereka, bitasbitihi qulubakum, dengan Allah itu meneguhkan hatimu, wal qa'irrabi fi qulubikum, dan memberi rasa takut kepada hati kamu. Ya, jadi ada ketakutan perang, lo ketakut yang gregali. Maka sebagai orang yang beriman itu harus selalu minta keteguhan iman kepada Allah, karena keteguhan iman itu membuat hati itu mantap, hati itu tidak was-was. Karena was-was, ragu, takut, khawatir itu adalah sumber dari penyakit ya. Maka jangan pernah ragu terhadap pertolongan Allah kita ini dalam hidup ya. Jadi pokoknya pasrah kepada Allah, itulah letaknya kita harus tawakal kepada Allah. Jadi aku piye ben ora usah terlalu dipikir, kita ini punya Allah. Gusti Allah sugih, Gusti Allah kuat, Allah itu maha melindungi. Jadi setiap saat harus begitu. Ada saja jalan pertolongan Allah. Diberi ujian juga biasa saja, hidup ya penuh ujian. Selama di dunia tidak pernah lepas dari ujian. Ujian bagi orang yang beriman akan berakhir ketika wafat. Maka ketika ada orang sakit terus kemudian diberi wafat, itu jangan terlalu dipikirkan, terlalu disedihkan ya. Karena itu mungkin adalah saat bergantinya kesedihan menjadi kebahagiaan karena matinya mati yang baik, tetap memegang Islam. Termasuk wa ma ramaita ayyuhar rasul id ramaital musyrikin, kamu tidak melempar hai Rasul ketika kamu melempar kepada orang-orang musyrik, fid dzahir bil qabdah minal hasba allati ramaitaha. Jadi secara lahir dengan segenggam tanah yang kamu lemparkan, fa anta ma ramaitaha fil haqiqah. Jadi kamu dengan melemparkan tanah sebenarnya li'anna yaka la yablughu asaraha, sebenarnya lemparanmu tidak dapat menjangkau
sasaran illa ma yablughu sairul bashar fil adah, kecuali hanya yang biasa dicapai oleh manusia biasa. Lemparan kira-kira sampai mana? Kalau ke sini kira-kira pirang meter. Kalau manusia biasa ada 100 meter nyampe? Tidak nyampe toh. Tidak nyampe. Jadi lemparanmu itu tidak nyampe, tetapi yang menyampaikan Allah lewat angin, set ada, terus kena muka semua. Jadi pasukan angin yang membantu. Angin dari siapa? Ya, dari Allah. Jadi kamu melempar itu sebenarnya usaha saja. Lihat termasuk kita ini, ya, sebagai manusia ini hanya wajib usaha, sementara yang membuat sukses adalah Allah. Dalam hidup itu juga begitu. Ya, jadi dari kisah perang ini bukan perangnya saja, tetapi dalam memahami makna hidup. Walakinna Allah ramaha, tetapi Allah yang melemparkannya tepat sasaran. Haitsu awsala dzalikat turab ila uyunihim, karena Allah yang menyampaikan tanah tersebut ke mata mereka. Fasuratul ramyi sadarat minar Rasul alaihi salatu wassalam. Bentuk lemparan memang keluar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa asaru innama sadara minallah, dan pengaruhnya hanyalah berasal dari Allah. Artinya sampai mata kena tepat, ya, terus ucek-ucek ya. Itu sibuk dengan matanya, itu sebetulnya Allah yang membuat sasaran tepat. Wal ibrah bihdasil asar fi'lan, perkataan yang dijadikan dasar adalah pengaruh dari perbuatan. Jadi pengaruh yang buat pengaruh itu apa? Ya Allah. Makanya ketika kita ini mendapatkan nikmat, jangan sombong, tetapi langsung mengucapkan alhamdulillah. Karena yang mendatangkan nikmat itu sebenarnya Allah. Wallahu alladzi ballagha asara dzalikar ramyi ilaihim, Allah yang menyampaikan pengaruh lemparan kepada mereka. Wa kabatahum biha, dan mengalahkan mereka. La anta, bukan kamu. Jadi ditegaskan lagi ini. Waqad taqarrara fi'lur ramyi minan nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin. Sesungguhnya Allah mengulang lagi melakukan lemparan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Hunain. Jadi perang Hunain itu sudah perang akhir ya. Jadi bahkan sudah Fathu Makkah. Jadi Mekah sudah dikuasai, tetapi orang Hunain yang masih belum Islam itu memerangi Nabi. Dan umat Islam pada saat itu sudah banyak. Bahkan ada riwayat ada 1000-an yang siap memerangi orang Hunain. Bahkan orang beriman itu penuh keangkuhan, menang ini, dibantu Allah. Jadi menang. Tetapi di awal perang kalah umat Islam itu ternyata. Ya, makanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Idza ajabatkum kasratukum, kamu itu hanya membanggakan jumlahmu yang banyak. Tertati wadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Ya. Ketika perang, di medan perang, ternyata kamu ini merasa sempit dunia, ya, padahal dunia ini luas. Artinya hatinya itu ketika menghadapi malah ciut, kalah, mundur sementara. Terus Rasulullah diberi kekuatan, yaitu diingatkan ambil pasir, ya. Terus kemudian dilemparkan
pasukan orang-orang kafir. Akhirnya baru bisa mengalahkan, umat Islam bisa mengalahkan orang-orang yang memusuhi. Jadi awalnya kalah perang Hunain itu. Nah ini juga pelajaran, jangan mengandalkan siapa-siapa, tapi andalkanlah Allah. Karena ya tadi dalam perang Hunain ini diabadikan dalam Quran, jumlahnya banyak tapi malah kalah. Jadi yang membuat menang Allah, yaitu dengan diawali Nabi melemparkan pasir itu ke orang-orang kafir. Wa yakunul farqu baina fi'lihi ta'ala fil qatli wa baina fi'lin nabi wal mu'minin. Jadi perbedaan antara perbuatan Allah Ta'ala yang dikatakan membunuh dan perbuatan Nabi serta orang-orang beriman, annallahu wal mu'sir al hakiki al fa'al fi tahqiqin nata'ij. Sesungguhnya Allah adalah yang memberi pengaruh yang sebenarnya terhadap perbuatan dalam mewujudkan hasil. Wa ma filul bashar fa wal qiyamu bil asbabil dhahirah al maqdurah. Adapun perbuatan manusia adalah melakukan usaha secara lahir yang dibebankan atau yang ditakdirkan lahum buat mereka. Allati kallafahum biha rabbuhum. Jadi sesuai dengan yang dibebankan Tuhan kepada mereka. Ini artinya bahwa manusia ini sekedar usaha. Usaha itu harus, tetapi hasil akhirnya yang menentukan adalah Allah. Ini termasuk pelajaran tauhid, pelajaran iman. Tidak boleh kita ini kemudian berdoa saja tanpa usaha. Harus usaha, tetapi yang membuat sukses adalah Allah. Makanya selalu memohon kepada Allah tidak henti-hentinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa mulai nikah supaya diberi anak, tapi diberi anaknya sudah sepuh, ya tahu. Jadi sudah sepuh sampai Nabi Ibrahim sendiri heran. Saya ini sudah tua, istrinya sudah mandul, sudah tidak haid lagi. Bagaimana punya anak? Mudah bagi Allah. Jadi Allah itu kalau mau mengendaki mudah. Jadi kayak keputusan, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, termasuk dalam menggapai kesuksesan. Yang penting kita doa, khususnya orang-orang tua selalu mendoakan anak-anak dan cucunya supaya sukses. Tidak tahu kapan, mungkin awalnya masih dicoba, tetapi yakinlah di akhir itu akan diberi kesuksesan. Termasuk doa yang dikabulkan adalah doanya orang tua. Kata Nabi, doaul walid liwaladi ka doain nabi li ummatih. Doanya orang tua itu diijabahi sebagaimana doanya Nabi kepada umatnya. Ya cuma tadi ya, seperti Nabi Ibrahim sendiri itu ternyata ya, sudah sekian lama baru usia tua baru diberi anak. Termasuk Nabi Muhammad itu ya berjuang itu ya mengalami kesulitan sampai hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah dari Madinah baru bisa menguasai Mekah lagi. Jadi ada ujian-ujian sebelumnya. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Jadi Allah membuat begitu adalah untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Ini liyu'arrifal mu'minina nikmatahu alaihim, untuk mengenalkan orang-orang beriman akan nikmatnya kepada mereka, biidharihim ala aduwihim, dengan memenangkan mereka terhadap musuh mereka. Ma'akasroti aduwihim, meskipun jumlah mereka musuh itu banyak, wakillati adadin, dalam jumlah kaum muslimin sedikit. Jadi jangan pernah ragu akan pertolongan Allah meskipun seakan-akan jalan buntu. Yakin
bahwa orang yang terus pasrah dan bertakwa kepada Allah akan dibantu. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Termasuk wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dicukupi. Ya cuma kadang-kadang itu ya ada waktunya itu yang menentukan Allah. Maka jangan bangga kalau segera diberi nikmat, itu cobaan. Kadang-kadang itu diuji dulu adalah Allah ingin mendengarkan rintihan hambanya. Nah, rintihan hamba itu yang dicintai oleh Allah. Orang kan lebih bangga kalau sukses gitu, segera sukses. Tapi padahal yang dicintai Allah adalah kita selalu berdoa, kita selalu beribadah. Karena berdoa, beribadah itulah tujuan diciptakan makhluk ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya saya kira ini karena yang lain itu sebagai tambahan-tambahan ya.